Hai, jadi pada YouTube channel ini kita akan membahas tentang bidang bimbingan dan konseling. Materi yang akan diberikan adalah materi perkuliahan seputar bidang bimbingan dan konseling. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berkesempatan membahas tentang teori pilihan atau terapi realitas. Di sini yang perlu kita ketahui pertama kali adalah tokoh dari terapi realitas itu sendiri, yaitu William Glasser. Jadi William Glasser ini merupakan psikiater di Amerika yang mengembangkan beberapa buku atau menyusun beberapa buku tentang teori pilihan, konseling realitas. Jadi ada 5 kebutuhan dasar menurut Glasser yang hampir mirip dengan kebutuhan dasar milik Maslow. Akan tetapi bedanya adalah menurut Maslow, ketika satu kebutuhan dasar, tingkat kebutuhan dasar manusia terpenuhi, maka manusia akan masuk ke tingkat selanjutnya. Berbeda dengan Glasser yang menjelaskan bahwa masing-masing kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia itu berbeda. Jadi ada 5 kebutuhan dasar menurut Glasser yang akan kita paparkan. Jadi kita langsung masuk ke kebutuhan dasar yang pertama, yaitu love and belonging. Jadi ini adalah kebutuhan yang lebih kepada seseorang kebutuhannya akan merasakan dicintai, merasakan memiliki, mencintai, dicintai, mendapatkan kasih sayang dan mendapatkan perhatian dari orang di sekitarnya. Jadi di sini adalah bagaimana seseorang dapat diterima di lingkungannya tanpa syarat. Dan yang kedua yaitu power and achievement. Jadi di sini adalah kebutuhan manusia untuk berprestasi dan memiliki kekuasaan atau pengakuan dari orang-orang di sekitarnya atas prestasi yang telah mereka capai. Yang ketiga ada tentang fun, bagaimana seseorang itu merasakan kebahagiaan di dalam kehidupannya. Jadi di sini mereka enjoy dengan kehidupannya. Glasser mengungkapkan bahwa ada hubungannya belajar dengan tingkat kebahagiaan seseorang. Keempat adalah survival. Jadi bagaimana seseorang itu berjuang untuk melanjutkan kehidupannya, mulai dari bereproduksi, kemudian seseorang itu makan. Jadi di sini kelangsungan hidup, bagaimana mereka bertahan untuk kelangsungan hidup mereka. Dan yang terakhir ada freedom. Jadi freedom ini adalah kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk melakukan segala sesuatu hal yang disukai oleh dirinya, akan tetapi itu masih sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, kemudian kita akan masuk ke karakteristik dan tujuan dari konseling realitas. Jadi konseling realitas ini bertujuan menghubungkan orang-orang di sekitar individu atau konselinya dengan orang-orang yang sudah mereka pilih, dengan kehidupan mereka yang berkualitas. Glasser ini mengungkapkan bahwa orang yang dapat mengontrol perilakunya adalah orang itu sendiri. Jadi perilaku, pikiran yang dapat mengontrolnya adalah individu itu sendiri. Nah, dalam konseling realitas ada konsep 3R, yaitu right, responsibility, and reality. Di mana right ini adalah perilaku harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian responsibility, perilaku tersebut tidak mengambil hak orang lain. Jadi perilaku yang dilakukan itu adalah perilaku yang bertanggung jawab. Dan reality, sesuai dengan kebenaran-kebenaran yang ada di masyarakat. Kemudian kita masuk ke prosedur dari konseling realitas, yaitu tahapan-tahapannya yang terkenal dengan want, doing, evaluasi, and planning. Jadi ini disingkat WDEP, di mana want, kita sebagai konselor akan menggali harapan-harapan, keinginan-keinginan si konselinya. Kemudian ini kita akan melihat perilaku-perilaku apa saja yang sudah dilakukan konseli untuk mencapai keinginan atau harapan-harapannya. Nah, ini apakah perilakunya nanti sesuai dengan 3R? Itu akan kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu evaluasi. Kira-kira
perilaku tersebut sudah bisa nggak sih mencapai keinginan-keinginan mereka, harapan-harapan ke mereka. Kemudian ketika tidak tercapai, kira-kira mana bagian yang salah? Kira-kira kalau itu efektif, apakah akan diteruskan? Itu semua akan dilakukan di tahap evaluasi. Jadi evaluasi ini merupakan tahap inti dalam prosedur konseling realitas. Kemudian di planning, ketika itu ternyata tidak mendukung individu untuk mencapai keinginannya, kita akan membuat rencana-rencana perilaku baru yang sesuai dan mendukung perilaku harapan atau keinginan yang diinginkan oleh konseling kita. Dalam perspektif budaya, ketika konseling realitas itu tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan konseli, bisa kita memodifikasi tahapan-tahapannya, dan kemudian kita juga bisa mengadaptasinya sesuai dengan pengalaman dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Baik teman-teman, itu pembahasan kita hari ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin membahas tentang satu teori atau mungkin tentang pembelajaran yang berhubungan dengan bidang bimbingan konseling, itu bisa komen di bawah sini ya. Thank you for watching.